Kan sekarang kan jemaat-jemaat kan kritis gitu. Login ke podcast Sangat ini apa kritis, segala malah, macam sangat kritis. Tiba-tiba langsung ngomong, Pak Gembala, itu sebenarnya kok saya dengar itu sana pembatuan bilang Yesus diangkat, yang satunya terangkat. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Nah, jawabannya yang paling bijak itu seperti apa sih, Pak? Mereka itu percaya atau tidak karena mereka hanya melihat, bahkan tidak mengerti tentang perbuatan-perbuatan dan jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Ya, karena mereka sebetulnya orang yang kemana-mana itu sebetulnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu sebenarnya di tempatnya sendiri pun dia tidak sedang mengerti. Surga itu sebetulnya sebuah tempat, sebuah suasana atau apa kira-kira? Ya, dari rumah kita bersama BPD GBD Jakarta, studio yang semakin menarik untuk dilihat oleh mata, tapi yang pastinya pembahasan ini juga akan menarik hati setiap yang setia, apalagi Bapak Ibu Gembala Sidang GBD Jakarta di 5 wilayah Jakarta khususnya, tetap semangat dan tetap bersemangat dalam melayani jiwa-jiwa di setiap gereja Bapak Ibu semua. Dari sini kita akan berangkat ke topik berikutnya. Masih bersama dengan Pak Pendeta Petrus Legowo, Gembala Sidang GBI Rawajaya dan juga Wakil 2 BPD GBD Jakarta bersama Bapak Pendeta Sabto Edi, Wakil 1 BPD GBD Jakarta dan juga Gembala Sidang GBI Pejaten Village, dan masih bersama Bapak Pendeta Bon Bintat, Kabid Teologi BPD Jakarta dan juga Gembala Sidang GBI Glory United. Dan kita membahas tentang Yesus itu diangkat atau terangkat. Tapi sebelum kita ngobrol teologi ini, kita angkat dulu cangkir kita sama-sama. Oh, bukan kita diangkat minum ya? dulu. Ini saya angkat. Oh, dia bukan terangkat ya. Paling enak itu kalau nonton podcast kita itu sambil ngeteh gitu loh. Kalau misalnya Bapak Ibu Gembala, saya kalau ngeteh kayaknya kurang, ya silakan. Gak masalah, mau ngopi juga boleh ya. Tapi tetap kita ngobrolannya adalah teologi. Ini saya ke Pak Bon Bintat aja deh langsung. Waduh, langsung ke saya ya. Apa berat? Waduh. Kan gantian. Iya, habis paling gampang ke sini begini dulu. Kan lebih dekat, lebih dekat. Jangan disia-siakan jarak yang sedekat ini loh. Pak Bon Bintat. Pak Bon Bintat jangan lihat kayak gitu. Dalam banget Pak Bon Bintat udah saya. Seperti ada sesuatu kan. Iya ini. Ini sebenarnya ini untuk supaya setiap kan sekarang kan jemaat-jemaat kan kritis gitu. Login ke podcast Sangat ini apa kritis, segala malah, macam sangat kritis. Tiba-tiba langsung ngomong, Pak Gembala, itu sebenarnya kok saya dengar itu sana pembatuan bilang Yesus diangkat, yang satunya terangkat. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Nah, jawabannya yang paling bijak itu seperti apa sih, Pak? Oh iya. Jangan yang singkat Pak Bun, jangan yang singkat. Biar Pak Bun singkat, cuma terangkat itu doang. Ada ketahan. Iya. Maunya apa? Supaya ini. Iya. Nah memang kalau dalam bacaan kita itu kan dalam tensi kan itu pasif ya. Tapi itu kan pasif biasanya adalah subjek dikenai pekerjaan oleh objek. Itu kalimat pasif. Oke, kalimat pasif yang terus di kitab suci adalah Bukan kitab suci, kalimat pasif pada umumnya adalah subjek dikenai subjek. pekerjaan oleh objek. Oke, hasil kerja dari objeknya. Bukan. Dikenai pekerjaan oleh objek. Objek. Jadi bisa jelaskan sederhananya? Jadi kalau itu pada umumnya ya kalimat pasif ya, berarti ada subjek, predikat dan objek. Ya, kalau dia pasif maka berarti subjeknya dikenai pekerjaan. Oke. Gitu. Ya kan diangkat. Oke. Pasif. Ada objeknya. Tapi kalau dalam yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 kan, terangkatlah ia. Itu kan nggak ada objeknya di sini, tapi dalam ini berarti bisa refleksif. Kalau bahasa Yunani itu refleksif artinya kalimat pasif yang bentuk kalimat refleksif itu adalah bentuknya sama dengan pasif, tapi itu adalah subjek itu mengenakan pekerjaan kepada dirinya sendiri. Oke. Atau disebut dengan middle juga ya. Oke. Jadi ini terangkat, jadi berarti dia bisa mengangkat dirinya sendiri gitu. Jadi Yesus terangkat ke surga. Jadi dia mengangkat diri sendiri bisa. Kalimat itu tergantung kan berhubung di situ kan tidak ada objeknya kan. Diangkat oleh Allah gitu, oleh Bapa nggak disebut di situ kan, cuma sebut hanya terangkat kan. Bukan diangkat oleh Apollo, Superjet, bukan nggak ada di situ. Gitu.
Dibaca supaya lebih jelas ya teman-teman. Kalau Pak Sabto Edi melihat bagaimana Yesus ini sebenarnya terangkat atau diangkat? Tadi kalau saya tadi kan secara tata bahasa, tensesnya, ya kan, tata kalimatnya gitu. Kalau kita dari segi tentang kepribadian karena dia sudah bangkit, dia aja bisa tembus di materi kan. Buat dia terangkat melewati ruang dan waktu itu sebuah hal yang adalah memang kapasitas dimiliki oleh Tuhan yang telah bangkit itu. Ada kaitannya nggak dengan Yesus dibangkitkan dengan Yesus terangkat atau Yesus membangkitkan dirinya? Dalam bahasa Yunani bisa dua kemungkinan kan. Ya tadi saya bilang bisa pasif, bisa refleksif gitu. Memang ada kalimat tentang Yesus dibangkitkan oleh Allah pada hari ketiga, ada dibangkitkan gitu. Ada objeknya kan. Subjek dikenai pekerjaan oleh objek, ada objek ini berperan sebagai subjek yang membangkitkan subjek itu jadi objek. Bisa nangkap nggak kalau belajar tata bahasa? Konteksnya mungkin Mas Andi. Tata bahasanya. Jadi itu di dalam bahasa Yunani itu bisa berarti Yesus membangkitkan dirinya sendiri sebagai refleksif, bentuk yang beda, pasif juga bentuknya, tapi kata Yunani sama gitu. Jadi tergantung kalimatnya di situ. Jadi kalau kita lihat konteks kepada Yesus terangkat, dia punya kemampuan nggak mengangkat diri sendiri? Oh, punya dong. Punya dong. Dia tembus dindingnya nggak perlu dijebol dulu dindingnya kan. Batu bentuk kubur itu kan diguli kan bukan supaya itu bisa keluar. Bukan. Dia kan sudah tubuh kebangkitan bisa tembus dia. Ya itu makanya bisa berada di tempat murid-murid berkumpul pada saat pintu Thomas tertutup itu dia masuk kan, bisa percaya muncul. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka lah sambil berkata damai sejahtera bagi kamu gitu. Jadi punya kemampuan secara tata bahasa ada kemungkinan diangkat atau terangkat kan. Tapi kalau lihat di situ tidak ada objeknya sebagai peran sebagai subjek yang mengangkat objek itu, subjek itu sebagai objek. Ini harus memahami kalimatnya dia. Kalau pasif itu kan subjek dikenai oleh pekerjaan oleh objek gitu. Jadi objek jadi melakukan sesuatu terhadap subjeknya gitu. Ya kan, diangkat. Tapi kalau tata bahasanya kan tidak menuliskan ada objeknya di situ. Yesus diangkat oleh Allah kan nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu bisa kita terjemahkan menjadi terangkat. Nah, kalau saya gunakan terangkat gitu. Nah, ini yang menarik, saya ke Pak Petrus. Oh tadi ke Pak Sabto? Enggak, saya ke Pak Petrus. Kan berdasarkan tuntunan Roh Kudus Pak saya Pak. Berarti ini TikTok ya? Ya. Pak, ini juga menarik. Kenapa Pak Petrus tertarik untuk mengangkat dan membahas mengenai Yesus ini terangkat atau diangkat? Apa yang menjadi tujuan dan kerinduan Pak Petrus supaya ini menjadi sesuatu yang berguna bagi setiap hamba Tuhan di Gereja Betel Indonesia? Ya sebetulnya ini bukan saya juga, ini kan kebersamaan kita kan untuk membuat judul ini sebetulnya. Nah kalau dari tata bahasa tadi, apalagi sesuai dengan sajadah Alkitab, memang yang benar adalah terangkat. Kalau terangkat itu dia punya daya, punya power yang angkat dia itu. Nah kalau diangkat, dia nggak punya daya, nggak punya power untuk dia mengangkat diri gitu. Jadi lebih tepat memang sebetulnya terangkat ke surga. Jadi ini sebetulnya sudah menjawab sebuah pertanyaan antara diangkat atau terangkat. Maka jawabannya benar adalah terangkat. Dan ini jangan pernah diragukan oleh bahkan bukan umat Kristen aja, oleh hamba Tuhan. Memang Yesus terangkat karena dia punya daya, punya power ke sana. Nah ini menarik nih. Ada kata ragu di sana. Hari-hari ini Pak Sabto ini kayaknya. Oh, tapi Mas Sam nggak pernah meragukan sebetulnya. Bukan, saya bukan membahas tentang meragukan, saya sedang membahas meragikan. Pak Sabto kan saya lihat Bapak mengikuti perkembangan sosial media dan lain sebagainya. Saya rasa Bapak juga mendengar apa yang bergejolak hari-hari ini gitu. Dan kita bisa lihat terlepas dari dalam tanda kutip kemurtatan beberapa orang hamba Tuhan. Apakah mungkin ini salah satu bagian yang membuat mereka tuh mudah sekali untuk gampang dipatahkan keyakinan mereka hanya mengenai masalah Yesus ini bisa terangkat ke surga bukan diangkat. Sehingga ada beberapa orang di tanah perjanjian sampai tempat di mana Yesus terangkat ke surga pun gerejanya itu yang sekarang sudah berubah itu sampai ditutup supaya apa? Tuhan Yesus nggak bisa masuk lagi ke dalam gitu loh. Nah ini apa yang
terjadi sebenarnya Pak Sabto kalau dari pengalaman Bapak sebagai hamba Tuhan, dan apa yang bisa Bapak bagikan secara rasa gitu loh, bahwa kita nih sebenarnya harusnya tetap yakin gitu loh dengan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, karena memang sudah benar yang dikatakan Pak, kalau dari segi kalimat, kata-kata memang tata bahasanya memang ya terangkat. Karena dalam Kisah Para Rasul maupun dalam kitab Lukas sendiri yang menulis juga terangkat ke surga. Karena terangkat itu bagi saya bukan kata-katanya terangkat atau diangkat. Tapi memang adalah itu kemauan Tuhan. Dan para murid, seperti dikatakan di sesi sebelumnya kita diskusi kita ngobrol. Maka para murid belum memahami bahwa Yesus itu Tuhan yang berasal dari surga dan turun dari surga dan akan kembali ke surga gitu loh ya. Itu yang kembali ke surga itu yang membuat mereka menjadi kacau di Yerusalem pada waktu melihat Yesus yang menjadi sederhana, menjadi terhina, menjadi teraniaya dan lain sebagainya. Nah, ini terangkat ini karena ketidakmengertian, atau bisa jadi tidak menduga, ya, bahwa ketika mereka berkumpul di Betania ini dekat kota Betania, di situ ia mengatakannya dan memberkati mereka. Setelah memberkati para murid, tiba-tiba ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Itu kan yang di Lukas 24 ini. Ya, jadi artinya dia merasa dia sedang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sedang menandatangani, dia mungkin sedang tersungkur dan lain sebagainya. Karena Yesus sudah begitu mulia pada waktu dia akan terangkat ini. Karena semua murid itu sudah dipulihkan kan. Mereka berkumpul itu sudah dalam keadaan yang dipulihkan dan mengerti bahwa itu adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Tapi dia tidak mengerti bahwa dia pergi ke surga. Sehingga kalimat ini mewakili bahwa ketidakmengertian itu bukan mereka tidak mempersoalkan siapa yang mengangkat dan bagaimana mengangkat. Tapi yang jelas kalimat terangkat itu sudah mewakili seperti yang Pak katakan tadi. Seperti dikatakan oleh Pak Bun tadi, bahwa terangkat itu karena dia punya kemampuan sendiri dan karena dia adalah Tuhan. Sehingga kalimat yang paling tepat ya terangkat ke surga. Jadi yang meragukan ini, sebetulnya orang yang meragukan ini, sehingga muncul mudah-mudahan bukan Pak Petrus ya. Jadi Petrus yang mana dulu Pak? Petrus yang mana? Ya, jadi artinya masalah ini kok hanya katanya yang sebagai judul kita hari ini kita ngobrol kan. Jadi mudah-mudahan ini saya rasa tidak ada dalam kehidupan orang yang percaya atau tidak. Rata-rata mereka itu percaya atau tidak karena mereka hanya melihat, bahkan tidak mengerti tentang perbuatan-perbuatan dan jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Ya, karena mereka sebetulnya orang yang kemana-mana itu sebetulnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu sebetulnya di tempatnya sendiri pun dia tidak sedang mengerti, sedang tidak paham. Sedang tidak mengalami, apalagi yang kita bicarakan tentang kehadiran segala itu, mereka tidak cukup paham tentang itu semua. Itu saya rasa. Mungkin begini Pak, sebentar. Kita harus mengamini Yesus terangkat surga. Nah, mewakili kami bertiga, saya, Pak Bun, bisa kita tanya. Surga itu sebetulnya sebuah tempat, sebuah suasana atau apa kira-kira? Nah, ini kita tanya Pak Andi kita bertiga misalnya kan ya boleh dong sekali kan. Kalau misalnya dari sisi saya pribadi, surga adalah tempat di mana kita akan berkumpul kembali dengan Tuhan Yesus, itu yang pasti, karena itu tujuan hidup saya sebagai hamba Tuhan. Saya harus berkumpul dengan Tuhan Yesus karena saya percaya Yesus adalah yang empunya kerajaan sorga. Sesuai dengan firman-Nya kan, aku akan kembali ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Berarti sebuah tempat ya? Loh iya dong, kalau misalnya itu surga bukan tempat, berarti saya gak punya tujuan dong hidup ini. Nanti kalau misalnya saya kembali ke rumah Bapa terus saya gak punya tempat apa-apa. Makanya yang membuat saya bingung adalah gini, ketika orang sudah terima Yesus, kok dengan mudahnya dia langsung mudah mengubah haluan gitu loh. Dan salah satu hal yang mereka terubah itu adalah masalah ini. Masa Yesus gini gitu loh, karena apa? Karena ada diksi yang lain. Nah, ada yang lagi yang mengatakan sorga itu banyak lah, ada sorga itu beda-beda lah segala macam. Sebenarnya kan kalau kita bicara mengenai prinsip dasar kitab suci yang
notabene menulis sesuai dengan saksi-saksi yang ada. Berarti kita harus merujuk kepada kebenaran Kristus. Bahwa memang yang punya sorga itu sudah inkarnasi jadi daging. Lalu kemudian hidup sebagai manusia, mati di kayu salib, bangkit. Hari ketiga bangkit, lalu kemudian menampakkan diri, membuktikan dia hidup dan naik ke sorga, terangkat ke sorga. Berarti memang ada satu tempat yang hanya milik Yesus dan itu hanya diwariskan kepada mereka yang menjadi anak-anaknya dan murid-muridnya. Ya soalnya kan ada juga kan judul lagu tuh, surga itu kamu kan gitu kan, mungkin hanya mengantisipasi aja gitu kan. Tadi saya baru dengar lagu itu loh Pak. Misalnya atau engkau adalah surgaku. Gitu. Nah itu kan supaya kita tidak dimanipulasi lagu itu kan. Jadi supaya anak-anak Tuhan percaya bahwa surga itu nyata dan sebuah tempat. Nah itu makanya dipertanyakan. Nah sekarang mungkin kita tanya ke Pak Bun, gimana Pak Bun? Secara teologisnya gimana? Surga itu sebetulnya benar sebuah tempat yang nyata, ada kehidupan atau suasana. Bahas surga atau bahas enggak supaya kata terangkat itu semakin kuat. Enggak, ini ada hubungannya kan terangkat kemana? Kan ke surga. Nah kita pengen tahu nih pendengar. Surga itu sebetulnya nyata enggak sih? Lokasinya gitu kan. Kemudian apakah hanya sekedar suasana surga gitu kan. Ada lagu suasana surga turun. Nah itu kan suasana doang. Gimana Pak Bun secara teologisnya? Ya kalau diartikan lokasi memang ada lokasi. Ada ayatnya dong pasti ya. Kan turun dari sana ke sini berarti ada di sana kan. Ini kita di sini. Ada geografisnya. Iya kan? Mungkin ayatnya di mana Pak Bun? Ayatnya coba, ayatnya di mana Pak Bun? Dia turun dari surga dia bilang kan. Anak manusia yang turun dari surga, Yohanes pasal 3 kan. Cuman kita jangan tanya di mana naik ke surga selain pada anak manusia yang turun dari surga kan. Gitu. Jadi suasananya memang itu Jadi lokasi tapi kita kan berhubung karena kita manusia kan terbatas ya. Dalam pemahaman kita hanya memahami ruang dan waktu yang kita pahami yang lihat yang ada ini gitu. Ya kan keterbatasan. Padahal tubuh ini saja ya. Ini bisa menampung ribuan roh loh. Kapasitasnya. Ya kan orang dirasukin legion itu kan. Iya. Gitu. Kalau bicara tempat kan sesuatu yang kita melihat. Karena kita seringkali mendeskripsikan, melukiskan surga itu seperti yang kita pahami di bumi ini, itu loh, ruang dan waktu gitu. Gitu loh. Jadi surga itu tentu ada sebuah lokasi juga. Ya kan? Yang jelas Tuhan bilang, ke rumah Bapa di surga menjadi tempat bagimu kan. Setelah aku selesai sejarah tempat, aku datang kembali kepada kamu, membawa kamu ke tempatku, bukan tempatku tekasinya, membawa kamu kepada diriku sendiri. Kalau Indonesia itu membawa ke tempat di mana aku berada. Dimanapun engkau berada. Seolah ada tempat, ada Tuhan Yesus. Kalau teksnya kan membawa kamu kepada diriku sendiri. Yesus adalah tempat, tinggallah dalam aku. Ya. Nah, jadi Yesus lah itu adalah surga ada tempat bagi orang percaya. Ya kan surga berarti kan tempat kan. Nah, Pak Sabto nih, berarti kalau nanti kita sudah di bumi nggak ada, kita di langit yang baru, bumi yang baru sana kan. Nah, berarti kita ketemu sana kenal dong ya. Saya rasa wujudnya gimana? Apa kayak gini gimana? Kita pasti kenal karena dikatakan kita satu orang diselamatkan maka seisi rumah diselamatkan kan. Saya rasa pasti kenal, tapi mungkin keadaan kita enggak maksud saya kenal tuh sama istri, anak gitu apa di sana. Kalau nggak kenal apa nikah pakai lagi? Rasa? Kenapa pakai rasa-rasa? Gini. Di sana itu kita bisa kenal itu maksud saya adalah kita memiliki tubuh yang terbaik yang kita miliki. Bukan tubuh fana lagi. Tubuh kemuliaan itu. Tubuh kemuliaan. Itu lebih tepat tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu. Ya, jadi kita yang terbaik. Saat terbaik kita ini maka Tuhan pasti akan berikan tubuh itu, kemuliaan itu bukan sesuatu tubuh yang lain. Jadi Pak Petrus menjadi muda. Roy Martin. Jadi ditanyakan Pak Petrus apa tadi? Kenal nggak nanti di sana kan? Kenal nggak gitu? Kenal. Jangankan cuma ini, kita kan nggak pernah lihat Tuhan Yesus secara fisik. Iya. Nanti kita sana tahu Tuhan Yesus, tahu. Kenal pasti. Tahu, karena roh kita batin dan beda. Jangankan coba itu orang kaya itu dengan Abraham kan jauh kan. Kalau kita tahu itu Abraham. Ada kontak batin ya. Kok bisa tahu Abraham? Kita nggak pernah lihat Allah. Nanti kok kita tahu ketemu Tuhan. Karena itu roh beda. Iya. Kita nggak bisa menggunakan pengenalan otak. Bukan secara bukan pengenalan ini mah bisa nanti kalau dia lupa ingatan nih. Iya kan?
Mungkin wajahnya nggak mirip yang seperti kita lihat kali gitu ya. Maybe ya. Jadi pengenalan batin itu beda dengan pengenalan sini. Ini bisa lupa, tapi kalau sini. Oke. Nah, saya kembali lagi ke Pak Andi Otel, silakan. Pengenalan batin. Kembali. Jadi sebenarnya kunci yang kita bahas ini sebenarnya tujuannya adalah satu. Ini merujuk kepada pengenalan batin. Jangan hanya kepada pengenalan secara fisik, tanda-tanda, heran, tapi pengenalan batin. Supaya segala sesuatu yang ada di dalam diri kita juga seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Bagaimana Yesus terangkat, maka kita pun juga pasti nanti akan naik ya kan, tapi diangkat kita belum terangkat. baru saya ngomong. Tapi Pak Bun, bentar lagi pasti mau protes. saya ingin bertanya ini sama Pak Bun ya. Pak Bun, bukankah kita kenal bukan hanya karena batin? Bukan hanya karena ini. Bukan karena ya. Fisik mata ini. Betul. Nah kita ini sekarang sedang ada di dunia ini tuh apa kan? Kita sedang diproses kan, dipilih. Bukan kita cuma numpang di bumi. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Gitu loh. Artinya bahwa kita ini orang-orang pilihan yang sedang dibentuk Tuhan dengan sebuah tujuan. Maka hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya sebagai anak, bukan sebagai hamba, bukan hanya sebagai sahabat, tapi akan sebagai mempelai. Jadi hubungan yang luar biasa. Mempelai itu antara Yesus mempelai pria kita dengan kita apapun gendernya kita ini akan menjadi mempelai dia. Jadi tapi ini bukan kabar mempelai bukan? Enggak, maksud saya dalam pengenalan tadi. Tidak mungkin seorang mempelai pria tidak begitu mengenal siapa mempelai wanitanya. Nah, kita semua manusia kan. Nah, kita semua ini menjadi sama. Kalau dunia fakta banyak orang belum mengenal suaminya dengan benar. Waktu iya kan? Betul enggak? Dalam dunia ini pasangan nih mau nikah kan dia kenal sepenuhnya sama suaminya. Belum tentu setelah nikah bro kenal. Ternyata kamu begitu tuh ya. Iya itu perlu diingatkan. Ya, karena ini hanya sebagian cara Tuhan untuk menyampaikan kepada kita tentang hubungan. Hubungan itu harus berproses. Iya. Jadi harus meningkat. Jadi makanya kita kenapa kita melayani, kenapa kita pergi ke gereja, kenapa kita bersekutu, kenapa kita bikin podcast ini untuk mengertikan banyak orang. Ini tujuannya satu hal. Makanya tadi saya bilang kenapa orang berpindah melepaskan iman yang luar biasa ini dengan iman yang hanya mengandalkan mata dan pikiran. Tapi kita mengandalkan iman, kenapa? Karena kita tahu kita dipilih untuk diproses Tuhan, dibentuk menjadi semakin sempurna. Naik dari satu tangga ke tangga yang lain dan dengan Tuhan itu semakin melekat dan semakin layak untuk kita nanti pulang ke surga. Semakin layak kita pulang ke surga. Jadi tidak bisa kita tinggalkan pergi ke gereja sesuatu yang biasa, rutinitas, melayani sebagai sesuatu yang rutinitas, apalagi yang tidak rutinitas di dunia ini. Tapi kita lakukan dengan setia dan tekun. Nah, ketekunan itu menimbulkan macam-macam hal. Apa tadi? Sehingga kita kenal enggak di surga? Ya pasti kenal. Karena kita diproses bersama-sama ini dan persekutuan ini dibentuk bersama-sama sebagai anak Tuhan yang dipisahkan. Maksudnya kenal sesama seiman. Iya, kenal dong. Karena yang ke surga itu kan kita yang percaya Yesus adalah Tuhan. Iya, enggak ada yang enggak percaya Yesus adalah Tuhan. Harus. Klaim hanya Yesus. Karena dialah jalan untuk sampai ke sana, kebenaran di sana. Tadi saya bilang kan, kalau untuk kenal sesama kita aja kan, kenal nggak Pak Petrus nanti sama Pak Sabto? Kenal kan. Ini aja sudah pernah ketemu kan. Dengan Tuhan saja kita belum pernah lihat fisik saja kita bisa kenal nanti. Kan dari mana? Sekarang kenal. Iya, ini kan kalau kita pengenalan. Kenapa? Karena pengetahuan firman Allah menjadi kapasitas kita loh, gitu loh. Jadi diri manusia roh kita ditentu oleh kapasitas adakah firman Tuhan menjadi pengetahuan kita. Gitu. Jadi pengenalan firman Tuhan menjadi iman dan kita firman Tuhan menjadi pengetahuan, menjadi iman kita menjadi kapasitas manusia batin kita ini. Itu sejauh itulah pengenalan kita ke Tuhan. Itu tingkat kerohanian di sana nanti. Gitu. Kalau kenalnya 3 ya nanti persekutuannya 3. Kualitasnya 3. Nggak mungkin kualitasnya 4. Gitu. Nanti kan ada di sana, jadi pengenalan itu sangat ditentukan oleh pengetahuan kita akan firman Tuhan. Firman itu akan ada penyataan diri Tuhan. Ya kan, semakin dia menjadi iman kita, menjadi manusia batin kita, menjadi manusia roh kita.
Itu kan pengenalan kita sejauh itu. Iya. Nah, ini jadi menarik nih. Nanti kita akan bahas. Emang surga itu ada berapa klaster sih gitu ya? Berapa tingkat? Iya kan berapa tingkatnya? Bilang aja berapa klaster lah. Pak Petrus mesti maunya di atas saya dia. Tingkatin di atasnya. Enggak, kalau di Cibubur tuh ada tempat langit ke-7. Langit kan kalau Alkitab bisa soal surga kan? Iya. Itu kita bahas lah ya. Apa yang pasti supaya kita nggak semakin melebar. Sebenarnya bukan melebar, semakin keasikan kita ngobrol. Udah sejam kali. Tehnya udah habis. Jadi intinya pokoknya janganlah kita mudah diombang-ambingkan hanya karena kehebatan teori-teori yang menurut dunia itu hebat, padahal kita sudah punya iman yang hebat. Cuma pertanyaannya benar, kalau iman yang hebat udah pasti kuat dong. Kan imannya iman Kristus. Kristus ada di dalam diri dia. Kristus menjadi manusia batin dia. Itu kalau kita dalam pelayanan, wah itu luar biasa. Berarti orang-orang hanya melihat pelayanan Pak Petrus, Pak Sabto, pelayanan Pak Bon, pelayanan saya, pelayanan kita semua. Mereka tidak melihat siapa kitanya, tapi mereka hanya melihat satu. Mereka cuma melihat Tuhan Yesusnya yang berkuasa. Amin. Ya itu kerinduan kita ya. Kerinduan kita loh, setiap hamba-hamba Tuhan di Gereja Batin Indonesia, kita semua udah pasti akan diangkat kok. Karena Allah yang kita sembah membuktikan saksinya ada dan dia terangkat ke surga. Emang kenapa? Emang harus terangkat ke surga? Bahkan Paulus bilang, sekarang saya jadi ngerti, sia-sialah iman kita kalau Yesus itu gak dibangkitkan dari orang mati. Karena kan dia berjanji kita akan dibangkitkan ya kan pada akhirnya. Berarti apa? Dia pun juga harus membuktikan dia terangkat ke surga. Karena nanti kita pun juga akan diangkat ke surga. Betul kan? Kalau kan terus sia-sia kita. Kalau kita diangkat ya. Iya kita diangkat. Bukan terangkat. Tadi hampir kepleset. Enggak. Aku udah curiga. Papa itu sudah mulai berubah waktu bacanya. Tadi Pak. Tadi saya hampir mau pakai satu frase. Ditandu kita bukan diangkat. Diangkat kalau masih hidup ketika Tuhan datang, kita belum mati. Kalau sudah mati dibangkitkan. Nah, itu lebih tepatnya. Ya. Terangkat kalau masih di bumi ini kalau Tuhan datang, ya kan? Ya itulah ya Bapak Ibu yang terkasih. Menarik ya. Kalau pembicaraan kita menarik dan menurut Bapak Ibu wah ini bagus nih, langsung subscribe aja, kasih like, lalu kasih kabar ke yang lain, ajak nonton bareng di gereja. Karena pasti akan seru banget ya. Kalau memang ada mau memberkati acara ngeteh, tiba-tiba Anda terberkat, ada Roh Kudus taruh di impresi hati Anda, ada berkat. Silakan, berkat itu bukan cuma harus sekedar berkat materi ya. Tiba-tiba aku punya kayaknya tergerak mau ngasih martabak, kayaknya bagus nih kalau di lagi ngobrol-ngobrol ada martabak, ada buah-buah, ada apa. Gitu, loh, kami terbuka loh. Bener dong. Sangat terbuka. Ini pesan sponsor maksudnya. Enggak ada pesan sponsor. Saya bicara sponsornya nanti ditulis di bawah. Serius. Setiap episode ada nggak? Baru kali ini saya ngomong. Jadi ini benar. Ini yang Roh Kudus tahu di impresi hati saya. Kalau memang ada satu hal yang Bapak Ibu, oke, tiba-tiba saya tergerak nih, telepon aja ke BPD Jakarta, tanya jadwal kita syutingnya kapan. Anda mau datang ke sini, mau lihat syuting kita sambil Anda bawa berkat silahkan. Monggo. Ya, silakan. Oke, yang pastinya ini rumah kita bersama, artinya kita bisa sama-sama saling memberkati satu sama lain. Ya, doa kami tentunya sama seperti harapan kita semua. Setiap hamba Tuhan di Gereja Batin Indonesia, khususnya di 5 wilayah Jakarta. Kita adalah hamba-hamba Tuhan yang taat, setia dan tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan login ke yang lain. Kalau login cuma cukup di ngobrol teologi aja. Jangan pindah ke lain hati. Oke, terima kasih Pak Petrus. Salam untuk jemaat semua di Rawajaya. Tetap jaya selalu. Dan di Pak Sabto Edi, ya saya berdoa supaya jangan-jangan ada saudara saya nih jemaat dipecatin. Aku suruh balik lagi deh. Untuk GB Glory United tetap menjadi kesatuan dalam kemuliaan Allah. Ya, saya juga mau mengucapkan salam buat semua jemaat pengerja di One in Christ, kita tetap satu dalam Kristus. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat semua tim media, kita beri tepuk tangan nih Maria juga sama-sama. Ya, saya tadi ngomong kita tertawa-tertawa di sini, kita nggak tahu mereka menangis-nangis darah pada saat ngedit. Oke, terima kasih, tetap di Ngeteh, ngobrol teologi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin ya.